Banyak orang ingin segera mewujudkan mimpinya tentang hidup yang tertata rapih dan seimbang, di mana ketenangan bukan lagi sebuah harapan. Kedamaian setiap hari dirasakan, hubungan sudah dalam harmoni yang membahagiakan. Memangnya ada ya hidup yang kayak gitu? Tentu saja ada. Tapi yang bisa sampai ke titik itu, apalagi di zaman modern seperti sekarang, kayaknya hanya sedikit. Mungkin kamu akan bertanya-tanya, mereka yang sampai sana memiliki pengetahuan tinggi, padahal tidak demikian, karena kebijaksanaan ini sangat sederhana, dan mungkin sudah lama kita ketahui. Bisa jadi kita lupa, atau kalaupun ingat, malas menerapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita bahas perlahan, agar paham lebih mendalam dan kesadaran terbangkitkan, sehingga ada energi dari nurani. Ingin menata ulang hidup yang mungkin masih berantakan. Kalau kamu mau tahu bahasan lengkapnya, simak video ini sampai akhir. Hai, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk ikut refleksi kali ini. Kamu apa kabar? Semoga bagaimanapun kondisimu sekarang, kamu tetap semangat dan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk hidupmu, juga untuk orang-orang yang kamu sayang. Hari ini, kita akan bicara tentang hidup selaras. Kata ini mungkin terdengar sederhana, tapi punya makna yang sangat dalam. Banyak orang menjalani hari-hari hanya mengejar sesuatu, tanpa sadar apakah langkah mereka selaras, atau justru bertabrakan dengan irama kehidupan. Ini perlu kita pahami. Mari kita coba mengenali lebih dalam. Apa sebenarnya arti hidup selaras? Apa saja ciri dari hidup selaras? Mengapa selaras itu penting? Dan apa manfaatnya? Hidup selaras itu bukan sekadar tentang suksesnya kamu dalam meraih pencapaian, tapi lebih dalam lagi. Selaras itu hidup yang berjalan rapih, seimbang, dan berada pada jalurnya. Seperti alam semesta yang punya irama, teratur dalam siklus siang dan malam, pasang surut laut, hingga pergantian musim. Semua itu tidak saling bertabrakan, melainkan bekerja bersama dalam keseimbangan yang indah. Nah, ketika kita berbicara tentang hidup selaras, artinya hidup kita pun bergerak dalam irama yang tidak jauh dari keteraturan semacam itu. Ada harmoni antara pikiran, perasaan, tindakan, dan bahkan cara kita berhubungan dengan dunia di sekitar kita. Hidup selaras juga bisa dipahami sebagai kondisi di mana kita tidak berlebihan pada satu sisi dan tidak pula mengabaikan sisi yang lain. Misalnya, kita bekerja, tapi tetap tahu kapan harus beristirahat. Kita berusaha mengejar tujuan, tapi juga tidak lupa menikmati perjalanan. Kita menghargai diri sendiri, tapi tidak menutup mata dari kebutuhan orang lain. Intinya, ada keseimbangan yang dijaga, sehingga tidak ada bagian hidup yang terabaikan. Inilah yang membuat hidup terasa lebih teratur, lebih rapih, dan tidak dipenuhi oleh kekacauan yang kita ciptakan sendiri. Lebih jauh, hidup selaras berarti berjalan bersama dengan irama alam. Ketika alam mengajarkan kesederhanaan, kita belajar hidup tidak berlebihan. Ketika alam mengajarkan kesabaran dalam pertumbuhan, kita belajar menunggu waktu yang tepat dalam hidup. Dan ketika alam mengajarkan keteraturan dalam setiap siklusnya, kita pun belajar menata langkah agar tidak sekadar terburu-buru, tapi sesuai dengan ritme yang alami. Jadi, hidup selaras bukan hanya soal mengatur diri dari dalam, melainkan juga soal bagaimana kita menghargai keteraturan alam yang sudah ada, dan membiarkan diri kita menjadi bagian dari harmoni itu. Hidup selaras juga berarti kita mampu menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Ada waktu untuk bekerja keras, ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk diam. Ada saatnya kita maju, ada saatnya kita mundur sejenak untuk merenung. Ketika kita tidak menempatkan sesuatu pada waktunya, hidup terasa seperti benang kusut semakin ditarik, semakin sulit dirapikan. Tapi saat kita belajar menaruh segalanya di tempatnya, hidup terasa lebih ringan, tidak lagi penuh beban, karena ada keteraturan yang membuat semuanya berjalan pada jalurnya. Hidup selaras itu tentang berdamai bukan hanya dengan orang lain, tapi terutama dengan diri sendiri dan kehidupan ini. Kita tidak lagi melawan arus dengan ambisi yang membabi buta, dan tidak juga hanyut begitu saja tanpa arah. Kita belajar mengikuti aliran dengan sadar, tahu kapan harus bergerak, kapan harus berhenti,
dan kapan harus melepas. Dari sanalah kita menemukan bahwa hidup selaras bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan kebutuhan mendasar agar kita bisa merasakan arti hidup yang lebih utuh dan bermakna. Setelah kita paham maksud dari hidup selaras, sekarang kita lanjut ke ciri hidup selaras. Kita boleh menilai diri kita sendiri ya, dari ciri hidup selaras yang akan kita bahas bersama sekarang. Apakah kita sudah hidup selaras atau belum? Ciri hidup selaras. Yang pertama, ketika hidup kita terasa rapih dan tertata. Rapih dan tertata yang dimaksudkan di sini tidak berarti semuanya harus sempurna atau tanpa masalah. Tetapi ada keteraturan yang kita ciptakan agar kita tahu mana yang harus segera dan mana yang bisa ditunda. Kita tidak lagi merasa terseret ke sana, kemari, tanpa arah, karena sudah ada alur yang jelas dalam menjalani hari. Keteraturan ini juga tampak dari hal-hal kecil dalam keseharian. Misalnya, bagaimana kita mengatur waktu, menjaga prioritas, dan menyeimbangkan antara pekerjaan dengan istirahat, antara tanggung jawab dengan kebutuhan pribadi. Keadaan seperti ini membuat hidup terasa lebih lapang, karena setiap hal berada pada tempatnya. Justru ketika hidup berantakan, tidak jelas mana yang utama, mana yang sekadar pelengkap. Disitulah kita mudah capek, kewalahan, dan akhirnya merasa kelelahan, tapi langkah seperti gak punya arah. Hidup yang selaras itu seperti sebuah taman yang dirawat dengan baik. Ada bunga, ada rumput, ada pohon, dan semuanya berada di posisi yang tepat. Tidak ada yang menutupi satu sama lain, tidak ada yang berlebihan hingga merusak pemandangan. Setiap elemen punya perannya tersendiri untuk menciptakan keindahan. Begitu pula hidup kita. Ketika setiap bagian berada pada tempatnya, semuanya menyatu menjadi harmoni yang menenangkan. Selanjutnya, ciri hidup selaras yang kedua, ada keseimbangan antara usaha dan istirahat. Hidup selaras ditandai dengan keseimbangan antara bergerak dan berhenti, antara berusaha dan beristirahat. Kita tidak memaksakan diri untuk terus berlari tanpa henti, tapi juga tidak membiarkan diri tenggelam dalam kemalasan. Ada ritme sehat di mana kita tahu kapan waktunya memberi tenaga penuh dan kapan waktunya menepi untuk memulihkan energi. Keseimbangan ini seringkali menjadi tantangan terbesar karena banyak orang terjebak dalam dua ekstrem. Terlalu sibuk hingga lupa bernafas, atau terlalu santai hingga melupakan tanggung jawab. Padahal, tanpa istirahat yang cukup, kerja keras tidak akan bertahan lama. Dan tanpa kerja keras, istirahat justru berubah menjadi kelalaian. Hidup selaras hadir ketika kita bisa menjaga irama ini tetap seimbang. Keseimbangan antara usaha dan istirahat itu ibarat jantung yang berdenyut. Ia berkontraksi untuk memompa darah, lalu mengendur untuk memberi ruang. Jika ia hanya berkontraksi tanpa jeda, maka ia akan berhenti bekerja. Tapi jika ia hanya mengendur tanpa pernah memompa, maka kehidupan pun akan berhenti. Seperti jantung, hidup kita butuh dua gerakan ini agar tetap berjalan selaras. Ciri hidup selaras yang ketiga, tidak berlebihan dalam satu hal. Hidup selaras juga terlihat dari sikap kita yang tidak berlebihan dalam satu hal, dan tidak pula mengabaikan hal lain. Kita tidak mengorbankan kesehatan demi pekerjaan, tidak mengorbankan keluarga demi ambisi pribadi, dan tidak pula mengorbankan nilai-nilai diri demi sekadar pencapaian luar. Semua hal dijalani dengan proporsinya, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Sikap ini penting, karena berlebihan dalam satu sisi akan selalu membuat sisi lain terbengkalai. Kita bisa saja kaya materi, tapi miskin kebahagiaan, atau berhasil dalam karier, tapi hancur dalam hubungan. Hidup selaras justru hadir ketika kita menolak sikap berlebihan dan memilih untuk berjalan di tengah dengan tenang. Hidup yang tidak berlebihan itu seperti minum air. Satu gelas cukup untuk menghilangkan dahaga. Kalau terlalu sedikit, tubuh tetap haus. Kalau terlalu banyak, tubuh pun bisa sakit. Begitulah hidup. Yang secukupnya membawa manfaat, yang berlebihan justru membawa masalah. Ciri hidup selaras yang keempat, selaras dengan alam dan kehidupan. Apa ya maksud dari ciri keempat ini? Ketika kita bisa menyesuaikan langkah dengan irama alam, kita tidak memaksa segala sesuatu terjadi sesuai kehendak,
tapi belajar mengikuti alurnya. Seperti menanam benih, kita sadar bahwa ada proses pertumbuhan yang tidak bisa dipercepat. Begitu pula dalam hidup, ada hal-hal yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan penerimaan. Selaras dengan alam juga berarti kita lebih menghargai kesederhanaan, tidak merusak, tidak berlebihan, dan tidak hidup melawan keteraturan yang sudah ada. Kita belajar bahwa alam selalu menyediakan apa yang kita butuhkan, tapi bukan untuk kerakusan kita. Maka hidup selaras adalah hidup yang ramah terhadap kehidupan itu sendiri. Hidup selaras dengan alam itu seperti menari mengikuti alunan musik. Jika musiknya pelan, kita ikut melangkah pelan. Jika musiknya cepat, kita ikut menyesuaikan langkah. Tidak ada yang dipaksakan, tidak ada yang diperlambat secara sengaja. Gerakan kita selaras dengan nada, dan dari situlah tercipta tarian yang indah. Ciri hidup selaras yang kelima, hubungan dengan orang lain terasa harmonis. Hidup selaras juga bisa dilihat dari bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain. Bukan berarti tidak pernah ada konflik, tapi setiap konflik bisa dikelola dengan bijak. Ada komunikasi yang jujur, saling menghargai, dan tidak saling menjatuhkan. Dalam hidup selaras, hubungan antar manusia bukan menjadi beban, melainkan ruang untuk bertumbuh bersama. Harmoni dalam hubungan ini lahir dari sikap seimbang, tidak terlalu mendominasi, tapi juga tidak meniadakan diri sendiri. Kita tahu kapan memberi, kapan menerima, kapan mendengarkan, kapan berbicara. Dengan begitu relasi terasa lebih sehat, tidak lagi saling menguras tenaga, tapi saling menguatkan. Hubungan yang harmonis itu ibarat aliran sungai dan batu di dalamnya. Air mengalir dengan lembut, batu tetap kokoh di tempatnya. Mereka tidak saling menghilangkan, tapi justru saling melengkapi. Aliran air memperindah batu, dan batu memberi bentuk pada aliran air. Begitu pula dengan manusia. Kita tidak harus sama, tapi bisa tetap hidup selaras satu sama lain. Nah, sekarang setelah kita tahu beberapa ciri hidup selaras, pasti kita bertanya-tanya, memangnya hidup selaras itu penting ya? Bukannya kita bisa hidup seperti air mengalir aja, dibiarkan berjalan tanpa direkayasa? Yuk kita bahas bersama, agar kita paham betapa pentingnya hidup selaras. Hidup selaras itu penting, karena tanpa keseimbangan, hidup akan mudah terasa berat. Banyak orang terlihat punya banyak kesibukan, tapi dalam hati mereka merasa kosong, tanpa makna, dan hanya lelah yang ada. Itu karena langkah yang dijalani tidak sesuai dengan irama diri maupun alam. Ketika kita tidak selaras, kita seakan-akan selalu berlari di atas jalan yang menanjak, melelahkan tanpa henti. Selaras membuat hidup terasa lebih ringan. Kita tahu kapan harus berhenti, kapan harus melanjutkan, dan kapan harus melepaskan. Itu membuat energi kita tidak habis untuk hal-hal yang sia-sia. Sebaliknya, energi itu digunakan untuk hal yang memang benar-benar penting. Inilah alasan mengapa hidup selaras menjadi kebutuhan, bukan sekadar pilihan. Selain itu, hidup selaras penting agar kita tidak terjebak dalam sikap berlebihan. Ketika kita terlalu fokus mengejar satu hal, kita sering kehilangan banyak hal lain yang sama berharganya. Ada orang yang sibuk mengejar uang, hingga lupa menjaga kesehatan. Ada yang sibuk mengejar pencapaian, hingga lupa merawat hubungan. Selaras membuat kita bisa menjaga keseimbangan ini, sehingga hidup tidak timpang. Hidup selaras juga membantu kita merasa lebih damai. Bayangkan ketika semua bagian hidup kita berjalan dengan ritme yang serasi, pikiran tidak bertabrakan dengan nurani, ucapan tidak berseberangan dengan tindakan, tujuan tidak melawan nilai yang kita pegang. Dari sanalah lahir kedamaian jiwa. Kita tidak lagi merasa tercerai-berai, melainkan menyatu dalam satu irama. Selaras itu penting, karena hidup tidak bisa hanya dijalani dari satu sisi saja. Kita adalah makhluk yang utuh, ada tubuh, ada jiwa, ada hubungan dengan sesama, ada keterikatan dengan alam. Kalau salah satunya diabaikan, maka hidup kita kehilangan keseimbangan. Selaras mengajarkan kita untuk merawat semuanya, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Hidup selaras juga penting, agar kita tidak mudah goyah ketika badai masalah datang. Orang yang hidup selaras punya pijakan yang lebih kokoh. Mereka tidak mudah hancur, karena mereka sudah terbiasa menyeimbangkan diri. Justru dari keteraturan itulah muncul kekuatan untuk bertahan.
bahkan saat keadaan tidak menentu. Pentingnya hidup selaras juga terlihat dari cara kita berhubungan dengan orang lain. Jika kita tidak selaras, kita mudah terjebak dalam konflik, mudah merasa iri, mudah merasa tersaingi. Tapi ketika kita selaras, kita lebih bisa menerima, lebih mampu memahami, dan lebih bijak dalam berinteraksi. Hubungan dengan orang lain pun menjadi lebih sehat. Hidup selaras membuat kita lebih peka pada alam. Kita jadi sadar bahwa hidup bukan hanya tentang diri kita, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga keseimbangan dengan bumi tempat kita berpijak. Kalau kita hidup berlebihan, kita merusak alam. Tapi kalau kita selaras, kita justru menjaga harmoni yang sudah diciptakan semesta. Dari sinilah lahir sikap yang lebih ramah terhadap kehidupan. Selaras itu penting juga untuk kesehatan mental. Tanpa selaras, kita sering merasa terpecah. Apa yang dipikirkan tidak sama dengan apa yang dilakukan, dan apa yang dirasakan tidak sejalan dengan apa yang ditunjukkan. Perbedaan ini membuat jiwa gelisah. Tapi ketika selaras, kita tidak lagi berpura-pura. Ada keutuhan antara dalam diri dan luar diri. Hidup selaras juga penting untuk membantu kita menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan. Karena ada keseimbangan antara logika dan perasaan, antara keinginan dan kenyataan. Kita tidak lagi asal memilih berdasarkan dorongan sesaat, tapi juga tidak menunda terlalu lama hingga kehilangan kesempatan. Ada pertimbangan yang matang, tanpa kehilangan kepekaan. Keputusan yang lahir dari hidup yang selaras biasanya lebih tepat, karena diambil dengan tenang, tidak dalam keadaan panik atau tergesa. Hasilnya pun lebih membawa kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Seperti seorang petani yang menanam benih pada musim yang tepat. Keputusan yang diambil dengan selaras, maka benih akan tumbuh dan subur, serta berbuah lebat. Dan pentingnya hidup selaras yang sangat berharga bagi diri, karena ia membawa kita pada kehidupan yang lebih bermakna. Hidup tidak lagi sekadar rutinitas atau sekadar mengejar sesuatu, melainkan sebuah perjalanan yang serasi dengan diri, sesama dan alam. Dari situlah lahir rasa cukup, rasa damai, dan rasa syukur yang mendalam. Itulah yang membuat hidup selaras menjadi fondasi dari kebahagiaan yang sejati. Kalau kita renungkan kembali, hidup selaras sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Alam semesta ini sejak awal sudah bergerak dengan selaras. Siang berganti malam, musim datang silih berganti, hujan turun, lalu tanah kembali hijau, dan masih banyak hal lain yang tidak terhitung jumlahnya tentang keteraturan alam, yang kebijaksanaannya bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk cermin bagi hidup kita agar perlahan menjadi selaras. Semua berjalan pada ritmenya, tanpa tergesa, tanpa kekurangan, tanpa berlebihan. Pertanyaannya, apakah kita sudah menyesuaikan diri dengan ritme itu? Atau justru sering melawan arus yang sudah ada? Seringkali kita sendiri yang membuat hidup terasa kacau karena ingin semuanya terjadi dengan cara egois kita, dengan ukuran kecepatan emosi tak terkendali, dengan harapan berlebihan kita yang tidak pernah mengerti makna berproses. Padahal kalau kita mau belajar dan mau menyesuaikan, hidup bisa kita atur, tapi aturan yang kita buat harus kita sesuaikan dengan ritme yang tepat. Saat kita mencoba melawan, yang muncul hanyalah lelah dan kecewa. Ini bikin usaha keras yang kita lakukan terasa gak ada manfaatnya, malah membuang energi dan materi. Hasilnya bahkan seringkali bukan hanya sekedar mengecewakan, tapi hampir menghancurkan. Tapi saat kita belajar berjalan selaras, hidup terasa lebih ringan, dan kita bisa menikmati setiap langkahnya, meski sederhana. Refleksi ini mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah hidup kita sudah selaras secara utuh, atau belum utuh karena di bagian tertentu masih belum bisa selaras? Apakah itu dalam hal keseimbangan antara kerja dan istirahat, dalam hubungan dengan orang lain, dalam cara kita memperlakukan diri sendiri dan alam, atau hal lainnya? Jawabannya mungkin setiap orang berbeda, tapi satu hal pasti, semakin kita belajar menata dan menyelaraskan hidup, semakin kita mendekati kehidupan yang utuh, damai, dan penuh makna. Kalau kamu merasa hidupmu masih belum sepenuhnya selaras, itu bukan sebuah kegagalan. Justru itu adalah tanda bahwa masih ada ruang untuk belajar,
menata, dan bertumbuh. Setiap langkah kecil menuju keteraturan adalah bagian dari perjalanan besar untuk menjadi lebih baik. Mari kita berjalan bersama melakukan upaya untuk mencoba menerapkan kesadaran ini dalam keseharian. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu memaksakan, cukup mulai dari hal-hal sederhana. Menata diri, menjaga keseimbangan, menghargai alam, dan membangun hubungan yang harmonis. Kita tumbuhkan harapan. Semoga perlahan kita akan merasakan sendiri bagaimana hidup selaras membawa kedamaian dan kebermaknaan pada hidup. Kita cukupkan dulu untuk refleksi kali ini. Kalau video ini terasa berarti bagimu, boleh like, komen, share ke orang-orang yang kamu rasa mereka pun membutuhkan refleksi sederhana ini. Dan tentu bila berkenan, subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video refleksi berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktumu untuk menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam selaras, salam bahagia.